Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek yang lagi bahagia cek. Nah, pada hari ini aku mau berbagi ke kalian semua tentang ketakutan apa saja sih yang pernah aku alami waktu dulu sakit GERD. Nah, jadi ini lebih ke anxiety-nya ya, jadi kecemasan berlebihnya. Nah, dari sakit GERD gitu timbul kayak kecemasan-kecemasan yang benar-benar itu tuh datang sendiri gitu. Aku juga nggak tahu gitu dari mana temen. Nah, tapi aku udah pernah jelasin ya di video kenapa sakit GERD menimbulkan cemas. Nah, pokoknya ada ya di sana aku cantumin. Nah, mungkin yang pertama karena kita keadaan lagi takut, ditambah kita punya psikosomatis dan anxiety gitu dari sakit GERD gitu. Nah, jadi kayak yang nambah-nambah gitu. Jadi kesannya lebay banget gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, aku mau sebutinnya secara cepat ya karena lumayan banyak banget. Nah teman-teman, yang pertama aku udah catat ya di buku gitu karena aku suka lupa gitu. Nah, jadi aku mau sambil baca gitu teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman adalah takut mati. Itu pasti semuanya ngerasain ya takut mati karena mungkin ya kita kan sakit-sakitan mulu gitu. Jadi kesannya takut mati besok gitu, terus apalah gitu. Tapi aku juga gak ngerti ya bisa jadi takut mati gitu karena orang normal gitu mungkin ada ya pikiran takut mati gitu, kayak kita takut mati gitu, terus kita belum punya bekal apa-apa gitu. Yang aku rasain ketika orang normal tuh jadi gak berlebihan gitu, tapi pas waktu dulu gitu pas aku anxiety-nya lagi lagi parah-parahnya tuh nggak tahu kenapa ya takut matinya tuh benar-benar yang menimbulkan kayak kecemasannya berlebih banget gitu, terus sampai panik attack gitu. Pokoknya kayak gitulah, itu aku nggak ngerti gitu jadi bisa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya takut dengar orang meninggal juga sama gitu. Tiap ada kayak ditoa innalillahi, aku tuh benar-benar langsung kayak wah takut gitu, takut kalau dengar kalau dengar orang yang meninggal tuh gitu, jadi kayak tremor gitu, terus kayak dengkul tuh tiba-tiba gemetar gitu, terus kayak keringat dingin, nah kayak gitu. Terus takut sakit juga gitu, takut sakit. Jadi aku benar-benar takut gitu sama sakit gitu, demam dikit gitu, takut ngira wah ini jangan-jangan apa gitu, terus takut meninggal kayak gitu. Terus pas ada keluhan juga gitu, jadi keluhan ya kan banyak banget ya di GERD itu sensasinya gitu, ada panas-panas dikit di dada jadi takut gitu, jadi parno, pokoknya kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang dinamakan psikosomatis ya. Jadi pas pikiran kita udah gak beres nih gitu, langsung ada keluhan kayak gitu, itu si psikosomatis gitu, jadi kecemasan berlebih. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman takut mandi. Nah, sampai aku juga dulu disuruh gitu ya sama psikolog, gimana aku tuh nanya gitu ke psikolog gimana caranya biar aku nggak takut lagi mandi gitu teman-teman. Itu tuh pas mandi tuh bener-bener kayak takut banget gitu, terus takut air, takut dingin gitu, terus aku takut pas kedinginan tuh kayak takut pingsan, takut mati mendadak gitu teman-teman. Nah, itu tuh sampai aku tuh latihan teman-teman. Latihannya itu katanya gini, kalau biasanya kita mandi ditunggu sama mama gitu kan, biasanya aku suka ditunggu gitu ya, mama tunggu gitu, takut di kamar mandi gitu, takut mandi. Nah, kalau biasanya kita agak ditungguin gitu, nah terus hari besoknya ditungguin gitu, minta ditungguin, tapi
di depan pintu. Nah terus udah berhasil tuh besoknya di depan pintu, tapi mamahnya nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi satu langkah pas setelah pas pintu gitu. Jadi satu langkah maju dikit gitu dari depan pintu gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan mamahnya, tapi masih ada ditungguin gitu. Terus hari selanjutnya gitu, terus ditungguin tapi tapi pintunya ditutup. Nah kayak gitulah pokoknya teman-teman. Nah terus hari selanjutnya pintunya ditutup terus ditinggalin gitu sama mama. Pokoknya sampai berhasil. Nah aku tuh memulihkan pikiran-pikiran aku tuh dengan latihan-latihan seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin kita bisa semakin hari semakin bisa, jadi semakin terbiasa dan kita bebas gitu dari ketakutan berlebihnya gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya takut angin juga, karena emang pas ada angin tuh bener-bener kayak masuk angin yang bener-bener ngumpul gitu, jadi kayak banyak gas gitu teman-teman di setiap aliran darah gitu teman-teman. Terus tiba-tiba kayak langsung kosong. Nah jadi aku tuh kayak ngehindarin sensasi-sensasi kayak gitu, jadi takut angin gitu teman-teman. Terus selanjutnya takut ada di kerumunan gitu, di kerumunan orang banyak, kayak misalkan ke pasar gitu teman-teman. Terus kayak ke mall. Aku tuh bener-bener dulu tuh latihan sampai bisa terbiasa lagi gitu teman-teman, kayak orang normal. Kan biasanya ya orang-orang normal tuh seneng ya ke tempat kerumunan gitu ya, seru lah gitu. Kalau misalkan kita jenuh-jenuh gitu kan, enaknya tuh pergi nge-mall gitu, atau main ke tempat-tempat orang gitu, atau ke teman-teman. Nah kalau aku tuh benar-benar sebaliknya, aku benar-benar zona nyamannya tuh sendiri gitu di kamar teman-teman. Aneh, takut ada di kerumunan. Terus selanjutnya, tapi di sisi lain aku takut kerumunan, tapi aku juga takut kesepian. Jadi aku takut sepi gitu teman-teman. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa tuh langsung mencekam teman-teman, langsung pokoknya aku pengen ditemenin gitu teman-teman. Jadi apa ya bahasanya, jadi kerereeng gitu, kayak mencekam gitu teman-teman kalau nggak ada orang gitu. Terus aku ngebayangin lah, takut aku mati, takut aku pingsan tapi nggak ada orang gitu, tapi nggak ada orang yang nolongin gitu teman-teman. Apalagi menjelang maghrib teman-teman, aduh itu mencekamnya banget ya. Kalau dulu pas waktu lagi parah-parahnya anxiety sama GERD tuh, aku tuh pas waktu maghrib tuh bener-bener kayak pikiran tuh udah di mana gitu, kayak di kuburan yang gede banget gitu teman-teman, di kuburan yang gede banget gitu. Terus aku sendiri malam-malam, nah mencekamnya tuh kayak gitu teman-teman. Aku juga nggak ngerti itu perasaan dari mana, tapi emang nggak aku aja, aku juga nanya gitu ke teman-teman GERD yang lainnya, emang seperti itu gitu. Itu udah bagian dari sensasi gitu, jadi tenang aja, bukan hanya kalian gitu, jadi aku juga pernah merasakan seperti itu. Nah terus takut penyakit berat teman-teman, takut penyakit berat, parno banget gitu, apalagi sama penyakit jantung, sama stroke. Aku tuh benar-benar takut, sama kanker. Jadi teman-teman ada keluhan di dada, aku tuh langsung ngebayanginnya takut sakit jantung. Terus aku lemas-lemas gitu, padahal kan mungkin kurang makan ya, atau kurang nutrisi, kan lagi GERD tuh bener-bener makanan dulu aku dimuntahin mulu gitu kan, otomatis kan bakalan lemes gitu. Tapi aku mikirnya, aduh jangan-jangan ini stroke gitu teman-teman, nggak ngerti aku juga. Jadi ada pikiran-pikiran yang benar-benar negatif banget. Ya Allah, itu susah banget bebas dari sana. Tapi kalau kita berusaha, selama kita ikhtiar dan terus berdoa gitu, insya Allah semuanya bakalan rontok. Aku juga ngalamin teman-teman. Takut penyakit berat, terus takut sama makanan teman-teman. Dulu kan aku baca-baca ya, kalau misalkan sakit GERD tuh pantangannya ini gitu. Misalkan takut yang berlemak, atau takut jangan makan makanan yang berlemak atau apa gitu teman-teman, atau misalkan durian atau apa gitu lah gitu dari dokter, atau misalkan baca-baca di artikel gitu teman-teman.
Dan pas aku ketemu makan makanan yang seperti itu tuh kayak benar-benar parno banget teman-teman, parno banget. Jadi aku takut makan dikit juga itu tuh takut. Nah terus tanda-tanda kita mau sembuh. Nah jadi kan tadinya suka takut ya. Nah terus pas aku lama-lama gitu ngerasain kok aku jadi sekarang gitu jadi nggak takut lagi sama makanan-makanan gitu. Misalkan ini nggak keterlaluan lah teman-teman. Jadi aku tuh dulu tuh benar-benar takut, aduh nggak mau makan nasi gitu, nggak mau makan nasi terlalu banyak, takut diabetes. Jadi apa-apa tuh serba banget dipikirin, sampai aku ingredientsnya tuh dibaca gitu, tapi kayak yang berlebihan gitu teman-teman. Dan itu tuh malah aku jadi luput lah gitu. Jadi benar-benar gak makan apa-apa sama sekali gitu. Dan itu tuh bikin tubuh aku tuh benar-benar lemah gitu, sampai kurus tuh mungkin memang makanan-makanannya gitu. Jadi ditakutin. Nah terus aku pernah juga dimarahin gitu sama dokter gitu. Nah Neng, ini tuh bukan berarti kamu tuh gak makan sama sekali gitu. Jadi dokter nyaranin jangan makan makanan yang berlemak atau misalkan makan makanan yang pedas, bukan berarti nggak ada sedikit sama sekali gitu. Apa-apa tuh jadi ngobrol gitu sama tubuh gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu larut, jangan terlalu terlena gitu dengan makanan-makanan, dan makan makanan yang kita butuhin saja gitu. Kalau misalkan kita makan gorengan ya dikit-dikit aja gitu, seperlunya, bukan seperlunya sih, jadi nyicip mah boleh gitu teman-teman, bukan berarti kita benar-benar wow banget gitu, enggak banget gitu teman-teman. Orang yang kayak yang menjaga banget pola diet itu tuh ada hari dimana mereka cheating. Jadi cheating tuh makan makanan yang mereka suka tapi di satu waktu gitu, di hari-hari tertentu, atau misalkan 2 hari gitu dalam seminggu, kayak hari Sabtu atau Minggu, atau misalkan Minggu hari Minggu aja gitu. Dan itu tuh benar-benar asalkan kita ngobrol aja lah gitu sama tubuh kita gitu teman-teman. Takut makanan, dan itu tuh sampai yang aman pun juga aku takut. Kayak misalkan daging merah misalkan, aku tuh benar-benar takut gitu teman-teman. Padahal itu kan makanan yang bergizi gitu, karena aku mikirnya udah kemana-mana. Aku tuh takut darah tinggi gitulah pokoknya. Sampai nyicip juga tuh nggak mau gitu. Tapi ada saatnya dimana kita nanti bandel lagi, dan itu tuh tanda-tanda kita mau sembuh teman-teman. Nah terus selanjutnya takut di ruangan yang sempit gitu, kayak pengap banget, kayak pengap gitu pokoknya. Terus aku juga sering keringat dingin gitu, kayak di lift juga tuh aku benar-benar parno gitu. Terus takut lewat kuburan atau misalkan ngunjungin kuburan gitu teman-teman. Aku tuh kayak mencekam aja teman-teman, nggak tahu itu tuh takutnya tuh benar-benar sampai ke mendatangkan keluhan gitu di badan. Gitulah tanda-tanda anxiety atau psikosomatis tuh emang seperti itu gitu. Terus aku tuh takut gila teman-teman, bener aku dulu tuh takut gila karena aku sering berpikirnya tuh keras banget gitu. Jadi kenapa sih aku seperti ini, kenapa bisa ada pikiran-pikiran seperti ini gitu, jangan-jangan nanti aku bisa-bisa gila gitu. Terus aku gimana ya, jadi jangan nyalahin orang gila gitu. Aku juga ngerasain gitu rasanya depresi itu kayak gini gitu. Aku nggak mau ada pikiran-pikiran yang negatif yang terus menghantui diri aku. Nah itu tuh terus kepikiran teman-teman, terus gitu. Kenapa sih aku ada pikiran seperti ini? Aku nggak mau seperti ini. Aku mau bebas. Nah jadi dengan pikiran-pikiran yang terus gitu dipikirin, kenapa sih ada keluhan ini? Kenapa sih takut ini? Cuman makanan aja aku takut atau apa, itu menimbulkan ketakutan, itulah takut gila gitu teman-teman. Aku takut gila, aku takut stres, aku takut depresi gitu teman-teman.
Terus yang selanjutnya takut pingsan di jalan. Nah jadi kalau aku mau kemana-mana aku tuh benar-benar dipikirin dulu, disawang dulu. Terus aku berpikiran gimana ya nanti kalau di jalan aku gak nemu makanan, karena kan dulu ya keadaan lambung aku tuh dulu gini teman-teman. Jadi dikasih makan gitu cepet kenyang. Jadi bukan cepet kenyang sih, jadi nyendat gitu di dada teman-teman. Tapi kalau nggak makan gitu, kalau nggak makan aku tuh cepet gitu badannya lemes, kosong gitu teman-teman. Jadi yang diperlukan tubuh aku dulu tuh kayak makan tuh bener-bener sedikit-sedikit tapi sering gitu teman-teman, pokoknya kayak gitu. Nah jadi kalau kemana-mana tuh aku bener-bener berpikir panjang banget gitu, kayak aduh nanti di jalan gimana ya, aku takut pingsan atau aku nggak takut nemu makanan atau minuman atau apa. Nah gitu teman-teman, jadi setiap bepergian tuh benar-benar ribet. Terus kadang aku benar-benar kalau udah pikirannya udah kemana-mana ya udah aja lah, nggak jadi aja gitu teman-teman. Itu tuh kebanyakan, aku tuh sering banget pas hari H gitu tadinya mau berangkat kemana, aku jadi alasan aku udah nggak enak badan gitu teman-teman. Apalagi ya kayaknya aku yang ingetnya cuman seperti itu, tapi banyak banget lah pokoknya. Itu juga udah lumayan banyak ya ketakutan yang aku rasakan gitu. Kalau misalkan kalian ada ketakutan lain, kalian bisa komen di bawah gitu, aku bakalan baca, kayaknya seru gitu. Sampai takut apalah, sampai takut inilah, takut itulah gitu. Terus aku juga suka berpikiran mati gitu, meninggal. Aku tuh kadang lihat orang juga takut teman-teman, karena kayak gini ya, lihat orang tuh si bapak itu juga nanti bakalan meninggal gitu. Terus aku juga bakalan meninggal, aku takut gitu. Terus si bapak itu juga nanti bakalan meninggal, nantinya jadi mayat apalah kayak gitu. Bener-bener itu tuh pikiran-pikiran aku tuh dihantui dengan hal-hal yang negatif kayak gitu teman-teman. Dan itu tuh sebetulnya jadi berpikiran yang bukan semestinya kita pikirkan teman-teman. Gak tahu itu tuh emang sensasi anxiety itu, kecemasan berlebih, psikosomatis tuh memang aduh ya Allah, benar-benar menguras pikiran banget gitu. Itu harus benar-benar sabar banget teman-teman. Tapi kita tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya tuh jangan sambil emosi. Gimana ya teman-teman, jadi benar-benar semakin kita nikmati gitu prosesnya, semakin kita sabar, semakin kita fokus aja gitu di 3P, memperbaiki pola makan, pola hidup, pola pikir. Terus fokus di pengobatan, mau itu secara kimia atau misalkan herbal. Tapi aku rekomendasiin herbal aja biar kalian gak capek gitu, gak capek shopping dokter gitu, karena aku berhasilnya di herbal gitu teman-teman. Terus gitu asal ikhtiar. Nah jadi semakin hari semakin kita ikhtiar gitu teman-teman, semakin kita berjuang terus fokus gitu untuk memperbaiki diri kita, itu tuh semakin hilang teman-teman keluhan-keluhannya. Mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kita sharing-sharing ya teman-teman. Mau di DM boleh, mau di Instagram juga boleh. Kalau misalkan di Instagram kalian bisa follow ya, kalian bisa follow di sini @pina_anissa, A-nya 2 belakangnya ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.